Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa arsy Allah dan kursinya adalah benar adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, "Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia." Dalam firman Allah surat Al-Buruj ayat 15 juga berbunyi, "Yang mempunyai arsy lagi maha mulia." Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah, dikatakan bahwa apabila seorang muslim mengalami kesulitan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca, "Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb langit dan juga Rabb bumi, serta Rabb pemilik arsy yang mulia." Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim yang berbunyi, "Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Sesungguhnya ia adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya terdapat arsy Allah yang maha pengasih." Dalam Syarhul Aqidah At-Tahawiyah halaman 366-367 diterangkan bahwa arsy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Arsy Allah dipikul oleh para malaikat dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, "Telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang bertugas sebagai pemikul arsy, bahwa jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Dan jika jarak pundak dan telinga malaikat itu kita hitung secara matematis, maka akan memperoleh hasil jarak sebagai berikut. Jika burung diasumsikan terbang 5 meter per detik, maka tinggal kita kalikan selama 700 tahun, maka dapat dihasilkan jarak sejauh 110.376.000 km. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas, dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Dalam hadis tersebut berarti bahwa perbandingan 7 langit dengan kursinya Allah bagaikan cincin yang tergeletak di padang Sahara. Begitu pula perbandingan antara kursi dan arsy utama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi." Kemudian dalam hadis riwayat Muhammad bin Abi Syaibah di dalam Kitabul Arsy dikatakan bahwa dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menafsirkan firman Allah yang berbunyi, "Kursi Allah meliputi langit dan bumi," beliau berkata bahwa kursi adalah tempat meletakkan kaki Allah, sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah Ta'ala. Imam At-Tahawi rahimahullah juga berkata bahwa Allah tidak membutuhkan arsy dan apa yang di bawahnya. Allah menguasai segala sesuatu dan apa yang di atasnya, dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam Ibid halaman 372 yang disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah diterangkan bahwa beliau Imam At-Tahawi rahimahullah menjelaskan bahwa Allah menciptakan arsy dan bersemayam di atasnya bukanlah karena Allah membutuhkan arsy, tetapi Allah mempunyai hikmah tersendiri tentang hal itu. Sekian pembahasan mengenai arsy atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala kali ini. Kita sebagai manusia hanya patut mengimani tentang kebesaran Allah, karena logika manusia tidak akan mampu berpikir tentang rahasia kebesaran arsy Allah. Namun pada intinya, kita hanyalah setitik debu yang diwajibkan untuk beribadah dan menyembah kepada Zat Allah yang Maha Agung. Seperti biasa, berikan suka, komentar, dan juga subscribe atau berlangganan kepada channel ini agar kita bisa membangun informasi dan berbagi pengetahuan lebih luas dan mendalam.